Selamat siang teman-teman. Di sini kami dari kelompok 10 ingin coba mempresentasikan tentang regresi linear sederhana. Adapun anggota kelompok kami yang pertama itu ada saya sendiri, Rivaldo Siotang, lalu ada Nelly Ridotilla, lalu ada Indra Taufik, lalu ada Hendrik Otomanggar. Nah, kami berasal dari kelas PSPMF 2018. Pernahkah teman-teman mendengar kata regresi linear sederhana? Baiklah, mari kita coba mempelajari pelajaran tersebut. Check it out. Regresi linear sederhana. Regresi linear sederhana adalah metode statistik yang berfungsi untuk menguji sejauh mana hubungan sebab akibat antara variabel faktor penyebab terhadap variabel akibatnya, atau suatu metode yang digunakan untuk melihat hubungan antar satu variabel independen atau bebas dan mempunyai hubungan garis lurus dengan variabel dependennya atau variabel terikat. Nah, variabel bebas dan terikat regresi linear sederhana, dependent variable or variabel tak bebas, atau bisa disimbolkan dengan Y, adalah variabel yang nilainya ditentukan oleh variabel lain, diasumsikan bersifat random atau stokastik. Yang kedua adalah independent variabel atau variabel bebas, biasanya disimbolkan dengan X, variabel yang nilainya ditentukan secara bebas, atau variabel yang diduga mempengaruhi variabel tak bebas, diasumsikan bersifat fixed or non-stokastik. Syarat untuk Y atau variabel bebas adalah berjenis data kuantitatif, dan X berjenis data kuantitatif atau bisa berbentuk kualitatif atau kategorik. Berarti sudah tahu nih kan pengertiannya. Let's kita lanjut, guys. Nah, model regresi linear sederhana. Nah, untuk model regresi linear sederhana itu berbentuk YI sama dengan beta ditambah beta 1 XI ditambah epsilon I. Untuk I-nya sama dengan 1 sampai N. Nah, di mana YI merupakan nilai dari variabel dependen pada observasi ke I. Lalu beta dan beta I merupakan parameter modelnya. Lalu epsilon I merupakan komponen error atau yang mempengaruhi variabel bebas lain selain variabel X. Lalu XI adalah nilai variabel bebas X pada observasi ke I, dan N adalah banyaknya data observasi. Untuk perlu diingat, beta dan beta 1 disebut juga koefisien regresi. Beta merupakan intercept dan beta 1 merupakan slope atau gradien garis yang menyatakan perubahan nilai Y untuk setiap kenaikan satu satuan X. Nah, yang selanjutnya ini asumsi regresi linear sederhana. Asumsi regresi linear sederhana. Dalam aplikasinya terdapat beberapa asumsi yang harus terpenuhi untuk melakukan analisis regresi sederhana. Beberapa asumsi tersebut sebagai berikut. Yang pertama, YI atau variabel tak bebas atau dependent variable merupakan random variabel bersifat stokastik. Yang kedua, XI atau variabel bebas atau independent variable bersifat fixed or non-stokastik atau bukan merupakan random variabel. Nah, yang ketiga, E atau epsilon I sama dengan 0. Yang keempat, E epsilon I epsilon J sama dengan E dari epsilon I kuadrat sama dengan tau kuadrat sama dengan I, P untuk I yang sama dengan J atau homoskedastik. Nah, lalu yang kelima, E dari epsilon I dan epsilon J sama dengan 0 untuk I yang tidak sama dengan J atau non-autocorrelation. Nah, untuk 6, epsilon I merupakan random variabel yang terdistribusi secara bebas dan identik mengikuti distribusi normal dengan rata-rata 0 dan varians tau kuadrat. Nah, lalu ada metode estimasi yang digunakan pada regresi linear sederhana dalam bentuk metode kuadrat terkecil atau least square method dengan prinsip meminimalkan nilai dari sigma epsilon kuadrat, sehingga estimasi parameternya menjadi beta topi sama dengan sigma dari X1 dikurang X bar dikali Y1 dikurang Y bar per sigma dari X1 dikurang X bar dikuadratkan. Nah, dan beta 0 topi sama dengan Y bar dikurang B1 topi dikali X. Untuk estimasi Y jika X diketahui,
maka kita peroleh rumus YI topi sama dengan beta topi ditambah beta 1 topi dikali XI. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode kuadrat terkecil. Metode ini diperkenalkan dengan Gauss, yang mana persamaannya ialah E sama dengan Y dikurang Y. Dalam regresi linear sederhana, hubungan variabel tersebut dapat dituliskan dalam bentuk model persamaan linear di mana Y X sama dengan A tambah BX. Untuk mencari nilai A, epsilon elemen E kuadrat per epsilon A, yang mana turunan E kuadrat terhadap A. Epsilon elemen E kuadrat per epsilon A sama dengan 2 elemen A tambah BX dikurang Y dikali 1 sama dengan 0. Kemudian 2 dikali NA ditambah B elemen X dikurang elemen Y sama dengan 0. N dikali A ditambah B elemen X dikurang elemen Y sama dengan 0. N dikali A sama dengan elemen Y dikurang B elemen X. A sama dengan elemen Y per N dikurang B elemen X per N. A sama dengan Y dikurang BX. Untuk mencari nilai B, elemen Y sama dengan A ditambah B elemen X, di mana sama-sama dikalikan elemen X. Elemen XY sama dengan A elemen X ditambah B elemen X kuadrat. Elemen XY sama dengan elemen Y per N dikurang B elemen X per N. Elemen X ditambah B elemen X kuadrat. Elemen XY sama dengan elemen X dikali elemen Y per N dikurang B dikali elemen X kuadrat per N ditambah B elemen X kuadrat. Elemen XY sama dengan elemen X dikali elemen Y per N ditambah B dikali elemen X kuadrat dikurang elemen X kuadrat per N. B sama dengan elemen XY dikurang elemen X elemen Y per N di per elemen X kuadrat dikurang elemen X kuadrat per N. B sama dengan N elemen XY dikurang elemen X elemen Y per N elemen X kuadrat dikurang elemen X kuadrat. Berikut contoh soal yang dapat dipecahkan menggunakan regresi linear sederhana. Data disajikan dalam bentuk tabel di mana X merupakan umur mobil, sedangkan Y adalah harga mobil tersebut, sebagaimana yang terlihat di data di bawah ini. Dari tabel di atas, menyajikan data dengan variabel X adalah umur mobil dan variabel Y adalah harga. Hasil estimasinya adalah sebagai berikut. Elemen X sama dengan 58, elemen Y sama dengan 975, elemen XY sama dengan 4732, dan elemen X kuadrat sama dengan 326. XX sama dengan elemen X kuadrat dikurang elemen X kuadrat per N sama dengan 326 dikurang 58 kuadrat per 11 sama dengan 2182. SXY sama dengan elemen XY dikurang elemen X dikali elemen Y per N. Hasilnya 4732 dikurang 58 dikali 975 per 11 sama dengan min 408.999. B1 sama dengan SXY per SXX sama dengan min 408.909 per 20.182 sama dengan min 20,26.
B0 sama dengan 1 per N dikali elemen Y dikurang B1 elemen X sama dengan 1 per 10 dikali 975 dikurang min 20,26 dikali 58 sama dengan 195,47. Sehingga persamaan regresinya menjadi Y sama dengan 195,47 dikurang 20,26X. Dari hasil estimasi yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa setiap umur mobil bertambah 1 tahun, maka harga mobil tersebut akan turun sebesar 2,026 US dollar. Selanjutnya, koefisien korelasi. Koefisien korelasi atau dilambangkan dengan R merupakan indeks atau bilangan yang digunakan untuk mengukur keeratan hubungan antara variabel. Berikut adalah rumus dari koefisien korelasi. R sama dengan N elemen XY dikurang elemen X elemen Y per akar dari N elemen X kuadrat dikurang elemen X kuadrat dikali N elemen Y kuadrat dikurang elemen Y kuadrat, di mana X adalah variabel independen, Y variabel dependen, dan N banyaknya sampel, dengan nilai dari R antara min 1 dan 1. R sama dengan 0 tidak ada korelasi. 0 lebih besar dari R lebih kecil dari R lebih besar dari 0 lebih kecil sama dengan 0,20. Korelasi sangat lemah sekali. R lebih besar dari 0,20 lebih kecil sama dengan 0,40. Korelasi lemah sekali. R lebih besar dari 0,40 lebih kecil sama dengan 0,70. Korelasi yang cukup kuat. R lebih besar dari 0,70 lebih kecil sama dengan 0,90. Korelasi yang kuat. R lebih besar dari 0,90 lebih kecil dari 1. Korelasi sangat kuat. R sama dengan 1. Korelasi sempurna. Koefisien determinasi. Koefisien determinasi sering diartikan sebagai seberapa besar kemampuan semua variabel independen dalam menjelaskan varian dan variabel independennya. Secara sederhana, koefisien determinasi dihitung dengan mengkuadratkan koefisien korelasi atau R. R kuadrat sama dengan N elemen ZY dikurang elemen Z elemen Y per akar N elemen Z kuadrat dikurang elemen X kuadrat dikali elemen Y kuadrat dikurang elemen Y kuadrat pangkat 2. Nah, untuk contohnya sebuah penelitian terhadap pohon mahoni, di mana akan diteliti apakah ada hubungan antara tinggi pohon dengan diameter batang pohon. Dengan artian, maka apakah ada pengaruh diameter batang pohon terhadap tinggi pohon tersebut? Nah, diambil sampel secara acak sejumlah 8 pohon mahoni. Yang pertama, kita lakukan adalah membentuk persamaan regresi, yaitu Y aksen sama dengan A tambah BX. Selanjutnya, kita tentukan konstanta A dan koefisien B. Nah, kita ikuti langkah sebagai berikut. Dapat kita lihat dari tabel di samping kiri, maka diperoleh A sama dengan buka kurung 321 dikali 713 dikurang 73 dikali 3142 per 8 dikali 713 dikurang 73 pangkat 2 sama dengan minus 1,3147, dan B sama dengan 8 dikali 3142 dikurang 73 dikali 321 per 8 dikali 713 dikurang 73 pangkat 2. Hasilnya 4,5413. Dari persamaan regresi di atas diperoleh yaitu Y aksen sama dengan minus 1,3147 ditambah 4,5413X, di mana YX disebut tinggi pohon mahoni yang diprediksi dan juga X sama dengan diameter batang pohon mahoni.
Untuk interpretasi dari koefisien regresi tersebut yaitu nilai A sama dengan minus 1,3147, yang artinya tidak ada diameter bahan pohon, maka tidak ada tinggi pohon, atau bisa disebut karena tidak ada tinggi yang bernilai negatif sehingga dianggap 0. Nah, untuk nilai B-nya sama dengan 4,5413. Dapat kita artikan jika terjadi peningkatan diameter batang pohon mahoni satu satuan, maka akan terjadi peningkatan tinggi pohon mahoni sebesar 4,5413 satuan. Untuk koefisien determinasi atau R pangkat 2 yaitu N sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per akar dari N sigma X pangkat 2 dikurang sigma X pangkat 2 kurung kurawal N sigma Y pangkat 2 dikurang sigma Y pangkat 2 tutup kurung kurawal, sama dengan kita masukkanlah nilai-nilai dari di atas tadi. 8 dikali 3142 dikurang 73 dikali 321 per kurung kurawal 8 dikali 713 dikurang 73 pangkat 2 tutup kurung kurawal buka kurung kurawal 8 dikali 14.111 dikurang 321 pangkat 2 tutup kurung kurawal, maka hasilnya yaitu 0,886. Untuk R nya sendiri yaitu 0,886 bernilai positif dan kuat. Artinya terdapat hubungan atau korelasi yang kuat antara tinggi pohon mahoni dengan diameter batang pohon mahoni. Semakin besar diameter batang pohon mahoni, maka semakin tinggi batang pohon mahoni tersebut. Nah, untuk R2-nya, R pangkat 2 sendiri yaitu 0,886 pangkat 2 atau sama dengan 0,785. Artinya sekitar 78,5% variasi dari variabel diameter batang pohon mahoni dapat menjelaskan variasi dari variabel tinggi pohon mahoni tersebut, atau bisa dikatakan cukup tinggi. Standar error estimate persamaan regresi. S theta sama dengan XY pangkat 2 dikurang A elemen Y dikurang 3 elemen XY per N dikurang 2 sama dengan akar dari masukkan yang tadi 14.111 dikurang minus 1,3147 dikali 321 dikurang 5.413 dikali 3.142 per 8 dikurang 2 sama dengan 6,6364. Jadi besarnya standar error estimate persamaan regresi adalah 6,6364. Hal ini menunjukkan bahwa penyimpangan data-data terhadap garis regresi atau bagaimana penyimpangan data yang menyebar di sekitar garis regresi bisa dikatakan cukup kecil. Untuk pengujian koefisien regresi kita lakukan hipotesis uji. Untuk rumusnya itu HO dibagi B sama dengan 0. Sedangkan HA dibagi B tidak sama dengan 0. Untuk taraf signifikansinya kita pilih nilai signifikasinya A sama dengan 5%. Untuk daerah kritis dengan nilai A sama dengan 5% dan derajat bebas N dikurang 2 sama dengan 8 dikurang 2 hasilnya 6, maka diperoleh nilai T table pada 5% bagi 2 sama dengan 2,5%, yaitu 2,447. Untuk statistik ujinya kita rumuskan T hitung sama dengan R akar N dikurang 2 per akar 1 dikurang R pangkat 2 sama dengan 0,886 akar 8 dikurang 2 per akar 1 dikurang 0,785 hasilnya 4,6805. Untuk keputusannya
Nilai T hitung sama dengan 4,6805 lebih besar T table sama dengan 2,447. Hal ini HO ditolak dan HA diterima. Nah, untuk kesimpulannya, dengan tingkat signifikansinya 5%, cukup menjelaskan bahwa ada pengaruh diameter batang pohon mahoni terhadap tinggi pohon mahoni tersebut. Apa regresi linear sederhana? Nah, dapat kita perhatikan di dua tabel yang ada di PPT teman-teman. Sumber varians yaitu total atau T, DK-nya sama dengan N, JK sigma Y kuadrat, RJK sigma Y kuadrat. Sumber varians regresi atau A, DK sama dengan 1, JK buka kurung A, RJK JK buka kurung A. F-nya RJK buka kurung B per A. Sumber varians regresi atau B per A, DK-nya 1, DK B per A, RJK B per A, F-it RJK S per N dikurang 2. Sisa atau S, DK N dikurang 2, JK JKS, RJKS SN dikurang 2. F-it-nya kosong. Sumber varian tuna cocok, DK K dikurang 2, DK JKTC, RJK JKTC K dikurang 2, F-it-nya RJKTC, RJKG. Sumber varian galat atau error, DK N dikurang K, JK JKG, RJK JKG N dikurang K. F-it-nya kosong. Di tabel selanjutnya, tabel 2, yaitu pendekatan ANOVA dalam analisis. Mean square atau MS, SS dibagi dengan derajat bebas. MSR sama dengan SSR per I sama dengan SSR, dan MSE sama dengan SSE per N dikurang 2. Tabel ANOVA untuk regresi linear sederhana. Source atau sumber yaitu regresi sum of squares atau SS sigma dari N sampai dengan I dikurang 1 buka kurung yaitu Pi dikurang yaitu Pi bar dikuadratkan. Degree of freedom atau DF sama dengan 1. Mean square atau MS, SS regresi per 1. F-nya MS regresi per MS error. Source atau sumber error, sum of squares atau SS-nya sigma N sampai dengan I dikurang 1 buka kurung E dikurang E bar dikuadratkan. Degree of freedom atau DF N dikurang 2. Mean square-nya atau MS S error per N dikurang 2. F-nya kosong. S sama dengan I dikurang 1 buka kurung Y dikurang Y bar dikuadratkan. Degree of freedom atau DF N dikurang 1. Square atau MS-nya kosong, F-nya kosong. Pemeriksaan sisa. Pertama, stress lebih kecil dari negatif RS standar atau FM. Yang kedua, stress kurung perawal 1 di 210 kurung perawal. Negatif 0,1497324, negatif 1,5714439, negatif 0,46861538, negatif 1,06428595, 1,5382134, 0,6410899, 1,538421167, negatif 1,245833, 0,52112131, 0,095064. Residual terbesar pada observasi kedua.
Nah, mencari DFBETAS. DFB lebih kecil dari negatif DFBETAS atau FM. Headnya DFB. Nah, ada tabel di sini teman-teman disajikan. Dengan intercept yang pertama 0,0477036373 dengan X1-nya negatif 0,03013471 dan dengan X2-nya negatif 0,05430691. Intercept yang kedua negatif 1,464895 dengan X1-nya 1,3597796 dan dengan X2-nya 0,23240092. Intercept yang ketiga negatif 0,009608251 dengan X1-nya 0,20777722 dan dengan X2-nya negatif 0,04342257. Intercept yang keempat 0,222044696 dengan X1-nya dengan X1-nya negatif 0,50691942 dan dengan X2-nya 0,7961341. Intercept yang kelima 0,85172226 dengan X1-nya negatif 0,49206607 dan dengan X2-nya negatif 0,983530502. Intercept yang keenam negatif 0,391626465 dengan X1-nya 0,48491900 dan dengan X2-nya negatif 0,2558231. Pada X1 data kedua memiliki DFBETAS besar 1,359779696 lebih besar dari 1, maka observasi tersebut dianggap mencurigakan. Nah, yang ketiga mencari dengan DFFITS. DFF lebih kecil dari negatif DFFITS atau FM. DFF buka kurung 17210 kurung berawal negatif 0,08224 1,6884444 negatif 0,1545514 negatif 0,991111248 1,3915119 0,5785847 1,00897044 negatif 0,80295120 0,1724890 0,046005. DFFITS-nya lebih terdekat. Pada analisis tersebut ditemukan hingga DFITS lebih terdekat. Value pada data kelima atau 1,391510 dan ke-7 1,008970. Dari Cooks D lebih kecil dari negatif Cooks D atau FM. Cooks D buka kurung kurawal 17210 kurung kurawal 0,00288 0,67601347 0,0089993340 0,32019263662 0,49848585 0,12254086686 0,2620420210 0,134861110 0,00111215249 0,000824345. Observasi dicurigai jika nilai jarak Cooks lebih besar dari 1. Pada analisis tersebut tidak ditemukan nilai jarak Cooks lebih besar dari 1.